3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sudarmi. Saya di sini dipercaya oleh pemerintah ditugasi untuk membantu teman-teman bergabung di UPT SMP Negeri 3. Dan domisili saya di Tangerang. Dan mohon maaf hari ini karena ini tadi juga mendadak, saya tidak memakai pakaian dinas karena sebenarnya kami juga WFO hari ini, tetapi memang dari rumah bersih beserta nyemprot seluruh tanamannya ada di sekolah. Kita ketahui bahwasanya penjenengan tahu itu tanamannya banyak yang kena tabuk dan itu pohon. Saya kebetulan juga ngajak sama saya. Kalau Bapak. Iya. Yang bisa sehingga bisa sampai bisa sampai menggapai ke pucuknya tanaman yang tinggi di situ. Sehingga sekali lagi kami mohon maaf hari ini kami hanya memakai kaos, tidak memakai pakaian dinas. Ya. Bunda, selanjutnya mohon maaf saya mengganggu waktu Bunda. Kali ini kita datang ke sekolah. Jadi maksud saya kesini mau menanyakan beberapa hal Bunda terkait dengan aparatur sipil negara. Oh iya, siap. Yeah. Jadi pertama, kemarin kan saya mendapatkan materi dari Latar, itu tentang nilai-nilai Aneka. Nah, nilai-nilai Aneka itu ada 5 Bunda. Yang pertama itu akuntabilitas, yang kedua itu nasionalisme, yang ketiga itu etika publik, yang keempat komitmen mutu, dan yang kelima adalah anti korupsi. Sudahkah nilai-nilai itu diterapkan di sini Bunda? Yang pertama untuk nilai akuntabilitas, apakah sudah diterapkan di SMP 3 ini, terutama untuk Bapak Ibu guru ASN ini Bunda? ASN. Sebenarnya kalau kita nggak usah, untuk kami sendiri ya di SMP Negeri 3 itu kita nggak membedakan ini Bapak Ibu yang masuk ASN, maksudnya PNS, kemudian PNS dan juga P3K atau yang masih GTT. Kami nggak bisa membedakan kok. Baik Bapak Ibu yang GTT maupun ASN semuanya kan juga sama, punya tanggung jawab yang sama. Hanya yang membedakan aja hanya nasib gitu ya. Sehingga mohon maaf, baik yang penjelasan tanyakan tadi itu yang jelas kita sudah melaksanakan. Kita asalnya kan PP 51 terkait dengan kedisiplinan pegawai. Jadi yang wajib disiplin tidak hanya saya. Jadi semua itu ya ya mau kita di sini berarti juga wajib mengikuti aturan yang ada di sini. Bisa menolak. Seperti yang penjenengan ketahui, ya mungkin penjenengan belum pernah istilahnya menemui ketika sekolah kita dulu aksinya masih manual. Kalau dulu kan aksinya masih manual. Tapi alhamdulillah mulai pertengahan 2019 kita aksinya sudah pakai pinjam. Tidak hanya pakai pinjam, kita pakai face sehingga kita sehingga itu memudahkan kami dalam pemantauan lebih adil ya. Kalau memang datangnya terlambat 5 menit, nanti di akhir akhir bulan kami kan juga mereka bahwa yang bersangkutan terlambat 5 menit ini dan sebagainya. Nah, kemudian sebagai tanggung jawab ASN ya, sebagai bentuk pengucapan ASN atau sekolah ya kepada wali murid pun kami juga membuat grup-grup, tidak hanya grup dengan siswa tapi kita membuat grup dengan wali murid sehingga setiap saat kita bisa melaporkan kepada wali murid terkait dengan permasalahan putra-putrinya di sini ya. Kita terkait dengan perkembangan, tidak hanya perkembangan, yang jelas kita lebih cenderung ke itu permasalahan. Mungkin hari ini si A tidak masuk sekolah. Belum tentu orang tuanya tahu, karena biasanya kan juga banyak dari rumah kan. Sehingga hari itu wali kelas beserta PK masih melaporkan kepada wali murid, menanyakan ini putra dengan hari ini kok nggak masuk sekolah, ada apa sakit atau apa dan sebagainya. Masalahnya seperti penjenengan ketahui sendiri bahwa sekolah kita adalah sekolah di pinggiran dan siswa kita berasal dari jauh ini teman-teman, dan letaknya juga seperti itu penjenengan tahu sendiri, bahkan ada yang jalannya 20 km ini jalannya sudah naik luar biasa. Kalau kita sekolahnya ada di kota itu beda tempatnya.
Jaraknya siang jauh siswanya. siang juga sulit gitu. Oke. Siapa tahu memang mereka benar-benar sakit tapi nggak ada orang yang tidur di sekolah, ya kan? Oke. Sehingga mereka kita emang kan kasihan Iya, kan, pasti. iya kita jadi guru itu harus adil karena kita jadi pemimpin itu mudah masuk surga tapi juga mudah masuk neraka. Iya kan? Ketika kita nggak bisa adil, ya Malah kamu. gimana gimana. Selanjutnya nih Bunda, untuk nilai-nilai nasionalisme Bunda, apakah di sekolah ini sudah menerapkan nilai-nilai nasionalisme baik itu Bapak Ibu gurunya atau ke siswanya Bunda? Insya Allah sudah. Oke. Yang jelas kita berupaya lah, walaupun mungkin belum sempurna, kita mesti belajar makin hari kita basicnya makin hari makin baik. Hanya saja memang sekarang kalau itu ada COVID-19 ya mungkin agak terkendala sedikit ya. Mempengaruhi gitu Bunda. Yang jelas itu, yang jelas kita itu mesti melalui pembinaan. Awalnya kita mesti menghimbaunya lewat pembinaan, baik pembinaan di kakak dinas atau mungkin ketika upacara dan sebagainya. Kita mengadakan upacara rutin satu minggu sekali dan juga upacara setiap hari besar nasional. Kemudian selain itu, ya yang ada di sekolah kita pagi itu wajib ain nawacita. Ya, nawacita itu untuk menumbuhkan nasionalisme dan cinta tanah air. Itu disingkat oleh teman-teman. Istilahnya pagi nawacita. Makanya di dalam jadwal ketika penjaringan lihat di situ mesti 10 menit di awal ada nawacita. Apa aja yang nawacita di situ? Itu ada baca Pancasila. Kemudian ada doa, kemudian hormat bendera, menyanyikan lagu Indonesia. Tiap pagi itu. Dengan didampingi Bapak Ibu guru. Otomatis, bukan berarti bel anak-anak menyanyikan sendiri, kemudian Bapak Ibu Di kantor guru di kantor sendiri. sendiri. Nah, begitu bel Bapak Ibu guru juga masuk Kelas. kelas, kemudian nawacita dulu. Bahkan ini yang akhir-akhir ini ditambah dengan janji murid. Oh, Jadi mereka janji, janji murid janji digaungkan murid juga. lagi gitu. Walaupun ini kita kaitkan lagi, walaupun itu dulu janji murid kita mengikrarkan dikala kita masih Iya, SD dulu ya. saya dulu SD. Nah, SMP ya, iya. Walaupun ditertawakan mungkin dengan orang, tapi kita nggak apa-apa lah biar Iya. anak mengingatkan bahwa dia berjanji. Sambil membentuk karakter gitu. Iya, gitu. Jelas itu. Tidak hanya itu aja. Istirahat, setelah istirahat, begitu istirahat dan masuk anak-anak itu tepuk PPK dan sama PPK. Itu wajib. Oh, wajib. Nah, jadi sebelum pembelajaran mulai itu setelah istirahat mesti sama PPK dan sama PPK. Nah, pulangnya itu ada apa ya? Yang tepuk anak. Tepuk Iya. anak. Sebelum berdoa otomatis nanti berdoa di akhir pembelajaran diakhiri dengan doa, tapi sebelum itu ada Tepuk anak. Iya. Oh, dia mungkin ingat tepuk anaknya seperti apa? Tepuk anak yang panjang sekali. Oh, banyak sekali. Nanti kapan-kapan kita Kawan-kawan kita ini ya. Pokoknya ada hak perlindungan, hak ini, hak hidup dan sebagainya. Terakhir menyenangkan. Karena dimanapun harus menyenangkan ya, Bu. Iya. Apalagi COVID seperti ini ya, Bu. Iya, nggak boleh kan? Nggak boleh stres. Karena COVID ini. Untuk yang selanjutnya, untuk nilai etika publik, Bunda, bagaimana penerapannya di sekolah ini? Ketika mungkin ada tamu datang atau bentuk komunikasi Bapak Ibu guru satu sama lain, adakah semacam blok-blokan atau bagaimana gitu kondisinya? Oh, alhamdulillah tidak ada. Tidak ada, ya? Tidak ada. Jadi kita menganggap semuanya sama, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Dan kita nggak membeda-bedakan, kita semuanya sama. Yang di depan Allah kita sama, yang membedakan menurut saya ada ya. Yang membedakan kita di depan Allah hanya kualitas ketakwaan kita. Nah, kemudian yang jelas kita selalu istilahnya meneguhkan baik kepada siswa maupun kepada semua warga ya, bahwa kita harus 5S, ini misalkan dengan pesan kepada siapapun yang Iya. datang gitu. Iya. Adanya itu masih Bapak Ibu guru ya. Iya, karena senyum itu sudah ibadah. Ibadah Asalnya juga. jangan senyum sendiri. Apalagi senyum di tengah pasar. Nah, itu. Nah, kemudian selain itu kita juga membentuk grup-grup. Ya walaupun saya nggak membeda-bedakan, tetapi kita untuk meningkatkan ketakwaan. Tidak hanya kinerja kami itu ya namanya bekerja, kalau bisa kita tidak hanya kerja untuk mengejar dunia aja, tapi kita juga Untuk akhir. untuk iya juga untuk meningkatkan
permen akhirat. Sehingga kami selain yang terkait dengan peraturan yang ada di PP 51, kami juga membentuk grup untuk meningkatkan kemanfaatan dan keimanan seluruh keluarga, baik bapak ibu guru dan anak-anak. Contohnya, Untuk yang muslim ya, itu ada grup Takmir Quran. oh ngaji atau ibu? Satu minggu sekali, bapak ibu guru wajib membaca minimal satu juz. Iya. Itu memang harus dilaksanakan. Biar terbiasa. Nanti kalau bapak ibu guru sudah sukses, insya Allah kalau anak-anak nanti sudah masuk, nanti juga kita kembangkan. Bisa mengikuti. Ya mudah-mudahan kalau mereka nanti sudah istilahnya sudah terbiasa baca Quran, harapan saya nanti membaca Quran bagi teman-teman dan juga anak-anak yang musik merupakan suatu kebutuhan kecil, sehingga mereka tidak perlu merasakan yang dengan membaca gitu. Nah kemudian harapan kami tapi masih berharapan ada lagi yang mahasiswa. Sebenarnya tempo hari sebagaimana rapat dinas yang dulu ya sudah pernah saya sampaikan di rapat dinas. Nanti selain istilahnya anak-anak jamaah itu wajib ya, itu sholat duha wajib, jamaah wajib itu sudah kita laksanakan. Yang belum adalah yasinan muping. Nah kita nanti rencananya di sekolah yasinan. Penjelasan belum pernah ya itu ya, itu masih berencana. Ternyata setelah itu belum terlaksana ada COVID-19, sehingga yang ini belum. Tapi kalau untuk sholat duha dan sholat jamaah itu sudah. Nah yasinan itu nanti itu juga mungkin perkenalan didampingi oleh gurunya dibagi. Setelah kita ada 7 kelas, sehingga gurunya yang muslim dibagi 7 kelompok, sehingga tiap Jumat mungkin nanti kita mengakhiri pelajaran agak awal sedikit, kemudian dilanjutkan dengan yasinan ke rumahnya teman-teman yang dia didampingi oleh gurunya. Jadi ada 3 grup ya, dalam satu hari itu ada 3 grup. Oh keliling atau di iya, keliling. Saya kira tadi di masjid gitu. Harapan saya sebagaimana yang sering kami sampaikan di rapat dinas, bahwa lulusan dari SMP Negeri 3 ini tidak hanya pintar dalam inteligensi, tapi harapan saya berkarakter yang bagus, punya iman dan ketakwaan yang tinggi, sehingga di masyarakat nilai jualnya tinggi. Maksudnya nilai jual tinggi ketika dijual tinggi, maksudnya ketika terjun di masyarakat bermanfaat juga untuk masyarakat. Bermanfaat, sehingga disuruh imam bisa, baca tahlil juga bisa, imam apa bisa, jadi MC bisa. Harapan saya semacam itu. Penting sekali menurut saya. Jadi kita tidak hanya yang wajib meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang semuanya, ya memang juga wajib. Hanya saja kenapa kalau di sekolah kita yang kita bentuk grupnya itu hanya yang muslim, karena yang nasrani kebetulan hanya satu ya, kita yang nasrani, yang Hindu juga hanya satu, sehingga kami menghimbau kepada teman kita yang Hindu itu ketika itu untuk membuat grup ya, untuk peningkatan ketakwaan dengan teman-teman komunitas yang ada di pura. Begitu juga yang nasrani Pak Budik itu alhamdulillah sudah membentuk ya sama dengan kita itu, tapi dengan teman-teman yang ada di gereja. Di sini multikultural ibu, banyak agama di sini, di depan ada piara, ada ini di sana. Luar biasa, lumayan memang. Ini kelihatannya termasuk apa mungkin satu-satunya sekolah sepertinya ya Bu, yang ada 5 agama dan banyak. Karena agama non muslimnya aja sekitar 45% gitu. Hampir separuhnya. Hampir separuh. Kalau sekolah kita, sekolah-sekolah yang di bawah, biasanya non muslim kan sedikit, tidak ada 10%. Minoritas biasanya gitu. Kita hampir separuh. Kalau ya belum 40, sekitar 40 sampai 50%. Kebetulan yang di sini ada wihara besar yang katanya nomor 2 Iya, se-Asia Tenggara katanya benar. Ada pura-pura banyak sekali kalau penjaringan lihat di sini. Sehingga toleransi antar umat beragama tetap kita jaga di sini. Oke, selanjutnya Bunda, untuk komitmen mutu, kebijakan apa yang sudah Bunda lakukan di sekolah ini untuk mewujudkan inovasi, efektivitas belajar dan lain sebagainya? Kalau komitmen itu kelihatannya memang belum begitu banyak amat. Sementara yang sudah kita lakukan adalah di
sertakan semua bapak ibu guru untuk mengikuti MGMP, itu wajib. Ya, karena di sana nanti untuk ada pembelajaran untuk yang inovatif apa dibahas di sana. Kemudian setelah dari MGMP itu tidak berhenti di situ aja, ditindaklanjuti di sekolah dalam bentuk MGMP. Kemudian nanti kesulitan bisa bersama itu karena yang ada di MGMP yang sana kan belum tentu bisa langsung diterapkan secara istilahnya kita adopsi 100% ke sekolah kita, kita istilahnya kita diadaptasikan dulu dengan tim dan sekolah kita. Makanya kenapa harus ada, walaupun sudah ada MGMP tetap harus ada MGMPS di sekolah. Kemudian selain itu, apalagi kalau sekarang di masa pandemi, kami sudah sering menghimbau kepada teman-teman selalu upgrade teorinya. Peningkatan kita bisa jadi kalah dengan siswa kita sudah lari 10 kilo, kita masih tetap stay di situ atau bahkan hanya jalan di tempat di situ. Sehingga sekarang kan apalagi dengan adanya media sosmed kita gampang sekali, nggak ada alasan kita nggak bisa mengupgrade ilmu. Kadang kan kesulitan di sosial media, apalagi sekarang itu kuota dari pemerintah juga gratis. Kemudian kita jaringan tapi di sekolah kita sudah ada. Kalau dulu belum ada, sekarang ada. Listriknya juga tapi ya, kalau dulu hanya berapa ya? Kemarin itu hanya 450 sudah. 450 ya. Sekarang sudah. Iya, sekarang tambah lagi 2.200. Kemudian sekarang pelatihan online. Enggak kan banyak ya Bu ya. Dan itu juga gratis. Untuk selanjutnya Bunda, untuk upaya anti korupsi ini, kalau untuk di sini di lembaga SMP Negeri 3 Wingi ini Bunda, adakah upaya atau hal-hal yang sudah dilakukan Bunda untuk mengantisipasi itu, mungkin dari kejujuran dan lain sebagainya? Oh gitu ya. Kelihatannya kalau di sini, makanya tadi saya agak senyum ya. Bisa ke apa? Apa ya bisa ke apa lagi? Gini jauh karena sekolah kita kan sekolah di pinggiran ya. Kita cari murid aja. Gitu ya. Untuk mewujudkan perilaku jujur di sekolah tadi, apa gimana yang sudah dilakukan atau untuk mungkin disiplin waktu? Untuk mewujudkan perilaku jujur yang jelas kita sudah dari apa Pinzer itu aja kan sudah kelihatan itu salah satu upaya kita. Kemudian kita selalu memberikan pembinaan tak bosan-bosannya di setiap rapat, di setiap itu upacara dan sebagainya, kita mesti menyelipkan tentang pembinaan anak baik kepada siswa maupun kepada guru. Kemudian kita juga ada mengikut sertakan bapak ibu guru untuk mengikuti pelatihan. Contoh mungkin ya di kemarin itu ada pelatihan anti korupsi, itu siapa yang menyampaikan itu ya, dibilang ada pelatihan anti korupsi. Nah kita sudah mengikutnya. Kemudian harapannya setelah kita mengirim salah satu atau beberapa anak untuk mengikuti pelatihan itu, mereka tidak hanya laporan kepada saya, kalau mereka juga wajib mensosialisasikan hasil dari pelatihan itu kepada teman-teman yang tidak mengikuti itu yang jelas kan itu. Kemudian penelitian tanpa petik. Tanpa petik yang ada di sekolah kita tidak hanya tanpa petik pada siswa toh. Nggak ada orang yang mempetik pada siswa. Tapi sekolah juga punya tanpa petik untuk guru dan karyawan. Jadi itu salah satu teknik atau caranya upaya sekolah untuk menghindari korupsi, kemudian kedisiplinan dan sebagainya. Ya sebenarnya masih banyak lagi, tapi kan mungkin Bunda ada hambatan-hambatan dalam penerapan nilai-nilai Aneka bagi ASN atau keseluruhan guru di sini. Kalau hambatannya sih saya kira mesti ada. Segala sesuatu sebaik apapun suatu program tidak ada di dunia ini yang mesti berjalan dengan mulus, mesti ada hambatan. Yang kita ketahui kalau penjenengan Pak Tani ya, kalau orang tua penjenengan tidak petani ya bapaknya ya. Ketika Pak Tani itu mau menebar benih, padahal benih itu
di rumah sudah ditapeni, sudah dia belinya sudah dari istilahnya pertanian dia kan, dari itu kemudian di rumah masih ditapeni, masih digombang itu dikom, kemudian disebarkan di sawah, itu pun tidak semuanya tumbuh dengan baik. Kadang ada yang tumbuh, ketika sudah tumbuh jadi padi masih ada juga yang kapan, ya lah, sehingga itu menurut saya sudah istilahnya wajar guys, nah mesti ada hambatan yang jelas itu. Hambatannya yang jelas kalau kita ya, walaupun kita sudah telaten memberikan pembinaan ketika ada kesempatan, tapi masih ada saja mungkin persentasenya walaupun kecil yang tidak komit dengan komitmen yang sudah kita sepakati. Tidak hanya dibuat, kalau dibuat itu kan kita asumsinya yang membuat hanya sekolah atau beberapa orang tertentu, mereka dipaksa untuk melakukan komitmen itu. Kalau kita yang namanya itu kan kita ketika membuat komitmen atau aturan apapun, kita kan mesti sudah menyampaikan di rapat dinas, mereka sepakat tidak, kita turun kan sudah sepakat, oke, kita laksanakan. Seharusnya kalau memang kita semua sudah sepakat, ya kita sepakati, mereka wajib main, tidak dibayar, untuk melaksanakan, karena sudah bersepakatan, kita tidak dalam orang munafik. Katanya salah satu ciri orang munafik kalau berjanji sering mengingkari. Otomatis kalau siap melakukan itu kan ya otomatis janji. Ya kita tidak tolong mereka. Itu yang jelas itu. Kemudian kendala berikutnya sebenarnya ada sebagian ASN itu ya mau mengerjakan, tapi mengerjakannya nggak bisa maksimal, nggak tuntas. Makanya saya menghadapi hal itu, saya tetap tidak bisa bersama mengingatkan ini. Selanjutnya untuk hambatan ini Bunda, apakah dengan adanya COVID-19 ini bisa menjadi penghambat pelaksanaan nilai aneka di sekolah ini? Yang jelas dengan adanya COVID-19 mesti dimanapun mesti berdampak, ya. Tetapi kami sudah sepakat seperti kami sepakat COVID-19 janganlah dipakai sebagai alasan untuk tidak bekerja dengan tuntas. Kita sepakat COVID-19 bukan dalam kita demi negeri ini yang jelas. Sekarang kan banyak sekali guru itu ibaratnya dalam itu nggak pernah kurang laku. Anak yang sulit, ya sinyal dari sana tidak bisa, walaupun punya HP Android kan tetap tidak bisa, toh mengikuti pembelajaran yang sekarang. Mereka disarankan datang ke sekolah, kemudian silakan belajar di bawah-bawah pohon, di tempat-tempat duduk yang ada di sekolah. Kan sekarang sudah mulai banyak tempat duduk, alhamdulillah sekolah kita semakin asri. Kalau nggak asri kemarin nggak kan juara satu juara sekolah Rangkul, ya alhamdulillah hampir secara baru. Sekolah kita walaupun kecil kemarin waktu lomba sekolah tangguh di kawasan kita Kartun C, kita mendapatkan juara satu, mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten kita, yaitu Bapak Budi. Yang penting kami yang masuk sekolah tetap protokol kesehatan. Ini tadi Pak Lepas lihat nanti sama itu anak-anak menjalankan protokol kesehatan. Anak-anak ke sekolah monggo Bapak Ibu mendampingi kalian, tapi kalian berpakaian biasa rapi, tidak berpakaian seragam sekolah, bersatu. Untuk usaha dan juga resiko Bunda, jika ASN tidak melaksanakan nilai-nilai aneka ini benar, bagaimana kira-kira? Kan penting sekali nilai-nilai aneka diterapkan, apalagi untuk ASN. Gitu ya, itu bukan wewenang saya. Itu ya bukan wewenang saya. Yang jelas ketika ASN itu melanggar ya, kita kembalikan kepada aturannya aja. Ya, semua ruang ya gerak-gerik ASN semuanya itu kan mesti ada aturannya sendiri, sudah diatur dengan perundang-undangan dan juga aturan dari dinas pendidikan itu. Ya.
sehingga kami mesti mengembalikan ke sana. Tapi saya selaku pimpinan yang ada di sini, sebelum kami kembalikan, kami kok enggak istilahnya semuanya kesalahan sedikit punishment, ya tidak. Kami mesti harus sesuai dengan prosedur, enggak bisa orang ya, tapi sesuai dengan prosedur kami mesti mendekati dulu, membina pertama. Ternyata melakukan kesalahan lagi, membina, tapi sebelum membina saya cari dulu, berusaha cari akar permasalahannya, karena tidak ada manusia di dunia yang sempurna dan semua permasalahan mesti punya akar. Ketika kita ada masalah kemudian kita melihatnya hanya orang ini bermasalah, jadi terlambat, hanya ini, kemudian kita hanya melihatnya pada endingnya ini aja, kita juga nggak bisa. Kita mesti akan mencari akar permasalahannya lewat detektif swasta. Jadi kelas renang juga kadang-kadang jadi detektif juga. Iya loh. Mantan saya memang hanya 2, ternyata hanya 2. Tapi detektifnya banyak, baik melalui siswa atau mungkin teman-teman sejawatnya. Jadi sebenarnya apa sih akar permasalahannya? Ketika kita sudah tahu akar permasalahan, baru kita bisa memberikan obat atau pembinaan yang kita berikan tepat. Ketika kita memberikan pembinaan tanpa mengetahui akar permasalahan, kadang kita justru menyakitkan atau mungkin nggak pas sehingga nggak akan bisa mensolusi permasalahan yang ada. Ketika sudah kita obati, tetap kita bina sekali lagi. Ketika tetap, baru kita beri pelan, kita kembalikan kepada aturan yang ada, kita serahkan kepada yang berwajib. Karena kami merasa sudah walahan, jelas ya, prosedur kami semacam itu. Tapi kami mesti mengatasi dulu secara Baik Bunda, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi secara garis besar, sekolah ini sudah menerapkan nilai-nilai aneka untuk guru-guru, terutama untuk ASN di Bunda. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan segala hambatan, tantangan dan resiko itu tadi. Itu mesti wajar itu. Ya mungkin ada yang ingin ditambahkan Bunda? Sementara itu aja dulu, kemudian satu pesan untuk penjaringan karena ada ASN baru ini. Pesan untuk para ASN, terutama bagi yang baru. Kan saatnya yang muda yang berkarya. Segala sesuatu tugas yang diberikan kepada jenengan asal, tapi ada asalnya ya, asal tugas itu tidak keluar dari norma susila dan norma keagamaan Allah, jalani dengan ikhlas, nikmati dan syukur, sehingga setiap langkah perjalanan bisa bernilai ibadah. Ini ya, sekali lagi jalani dengan ikhlas, nikmati dan juga syukur, agar setiap langkah menjadi bisa iman segala sesuatu tergantung kepada niat. Sebesar apapun atau sesulit apapun suatu tugas, ketika perjalanan itu ada niat mau menjalani dengan ikhlas, insya Allah pekerjaan yang seberat apapun itu akan terasa mudah dan ringan. Begitu juga kebalikannya, seringan dan sekecil apapun suatu pekerjaan, tapi kalau tidak ada niat dari dalam diri kita sendiri untuk mau mengerjakan, terasa pekerjaan itu menjadi sebuah beban, akan menjadi sebuah hal yang berat. Terima kasih Bunda atas waktu yang diberikan. Mohon maaf ini tadi mengganggu waktu kerja tadi. Sama-sama. Bila ada kesalahan selama podcast ini, saya mohon maaf Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Perkenalkan, saya salah satu guru SMP 3 Wingi. Nama saya Afis Asri Mahanani dan kebetulan saat ini diamanai untuk memegang mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7, 8, dan 9. Sudah lama Bu di sini? Ya, alhamdulillah mulai 2019 diamanahkan untuk ada di SMP 3 Wingi dan directly bersama guru-guru yang lain berjuang di SMP 3 Wingi. Ini pemandangannya di sini sangat bagus ya Bun ya. Dingin banget. Udaranya juga sangat fresh sekali. Ya, segar sekali, banyak tanaman hijau ini di sini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bun, maksud saya ke sini tadi menemui Ibu untuk wawancara. Jadi saya ingin menanyakan, kan nilai-nilai aneka itu ada 5 yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Yang pertama ada akuntabilitas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga etika publik, yang keempat komitmen mutu, dan yang terakhir adalah anti korupsi. Apakah jenengan sudah melakukan kelima nilai itu, Bu? Masya Allah, sebagai seorang ASN kita memiliki kewajiban yang luar biasa untuk menjadi seorang pelayan publik, untuk menjadi orang yang bisa diukur melalui akuntabilitas dan lain-lain yang jenengan sebutkan tadi. Dan itu juga menjadi tolak ukur kita, tolak ukur pemerintah menilai diri kita selaku ASN. Dan itu sebuah kewajiban yang saya secara pribadi berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk bisa melaksanakan itu semuanya. Contoh dari kelima hal itu yang sudah jenengan lakukan di sekolah ini apa pun misalnya? Apakah dari anti korupsi, bentuk nasionalisme di sekolah? Kalau nasionalisme kita semua selaku ASN itu kewajiban utama kita karena kita adalah salah satu ujung tombak pemerintah yang bergerak di masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Nah, kita membentuk anak-anak untuk menjadi orang yang tidak hanya cerdas tapi juga memahami negaranya dan juga berusaha untuk berjuang demi negaranya. Nah, salah satunya adalah nasionalisme. Biasanya aktualisasinya di sekolah seperti apapun kalau untuk nasionalisme? Iya, kebetulan di SMP 3 Wingi memiliki beberapa pembiasaan bagi anak-anak kita. Setiap pagi ya ketika luring, ketika dulu masa normal itu mereka pagi itu mengadakan acara nawacita. Memang di salah satu cara kita untuk memperkenalkan kecintaan anak-anak terhadap negara ini. Salah satunya adalah membaca Pancasila, kemudian menghormat bendera, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembiasaan berdoa sebelum dan setelah selesai pembelajaran. Itu adalah nawacita, program pemerintah yang dicanangkan untuk seluruh rakyat Indonesia dan di SMP 3 Wingi ini diaplikasikan dengan cara seperti itu. Setiap pagi seperti upacara tapi di dalam kelas. Oh, terus selama ini Bunda, selama jenengan di sini atau mungkin di tempat tugas sebelumnya, pernahkah menemui kendala atau kesulitan-kesulitan dalam menerapkan nilai-nilai aneka ini? Iya, kesulitan-kesulitan pasti ada gitu ya. Cuma kita berusaha untuk meminimalkan. Sebagai seorang guru, kita memiliki kewajiban untuk mendidik anak dan juga mewujudkan dalam bentuk yang bisa diukur oleh para guru dan juga wali murid dan juga pemerintah dalam bentuk fisik, contohnya adalah nilai. Jadi guru tidak hanya menyampaikan tapi juga mengevaluasi hasilnya, kemudian melaporkan evaluasi itu kepada atasan dan juga kepada wali murid dalam bentuk rapor. Terima kasih Bun atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terakhir, adakah pesan dari Bunda untuk teman-teman ASN yang mungkin baru mau jadi PNS ini? Ya Allah, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang menjadi ASN yang baru, bahwa apa yang panjenengan lakukan saat ini adalah masih awal dari perjuangan kita ke depan begitu. Karena sungguh di era yang berbeda ini, di era new normal saat ini,
berbeda sistem dengan sebelumnya, sehingga marilah kita bersama-sama mengupgrade diri kita pribadi ya, calon ASN ini ya, untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dengan cara belajar dan belajar, kemudian terus menimba ilmu supaya kita bisa mengajak anak-anak kita untuk belajar dimanapun dan dengan cara apapun. Gitu. Terima kasih Bunda atas waktu yang diberikan kepada Iya, saya. sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak, saya senang sekali. Terima kasih juga, Bunda. Bu Binti. Sami-sami atas ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.